Sebelum memasuki pembahasannya, admin mau disclaimer dulu. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan dokumentasi sejarah, tanpa maksud untuk memihak, menghasut, atau membangkitkan permusuhan di antara kelompok atau individu manapun. Semua informasi yang disampaikan berdasarkan sumber yang tersedia dan ditujukan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Konflik ini merupakan bagian dari sejarah yang mengajarkan betapa pentingnya perdamaian, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman. Kami mengajak semua pihak untuk menyikapi video ini dengan bijak, menghindari ujaran kebencian, serta menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih harmonis. Video ini hadir bukan untuk mewariskan dendam, melainkan sebagai pengingat berharga bagi kita semua, betapa mahalnya harga sebuah kerukunan. Jika Anda memiliki pandangan atau informasi tambahan, silakan berdiskusi dengan santun di kolom komentar dengan tetap menghormati semua pihak dan menjaga nilai-nilai kebersamaan. Jauh sebelum tragedi paling berdarah di tahun 2000 terjadi, Kabupaten Poso yang terletak di wilayah Sulawesi Tengah dikenal sebagai kepingan surga yang sangat damai, indah, dan berudara sejuk. Wilayah ini dikelilingi oleh alam yang asri, menjadikannya tempat yang nyaman untuk ditinggali. Masyarakatnya hidup dengan sangat rukun dan saling menyayangi, layaknya sebuah keluarga besar. Baik itu penduduk asli daerah Poso, maupun warga pendatang atau transmigran dari Pulau Jawa, Bali, dan wilayah lainnya, semua hidup berdampingan dengan harmonis. Walaupun mereka memeluk agama dan keyakinan yang berbeda-beda, perbedaan tersebut tidak pernah menjadi sumber masalah. Sebaliknya, mereka terbiasa saling membantu, bergotong royong membangun fasilitas desa, dan saling berbagi makanan saat hari raya tiba. Di tengah kedamaian yang indah itu, tepatnya di sebuah desa bernama Sintu Lembah yang lebih sering disebut warga sebagai area Kilo 9, berdirilah sebuah tempat pendidikan agama Islam bernama Pesantren Wali Songo. Pesantren yang dikelilingi pepohonan hijau ini bukan sekadar tempat anak-anak santri belajar mengaji. Lebih dari itu, pesantren ini sudah menjadi jantung kehidupan desa. Tempat ini menjadi pusat silaturahmi, ruang pertemuan terbuka, dan tempat kegiatan sosial bagi warga sekitar. Kehidupan sehari-hari berjalan dengan sangat manis dan aman. Setiap pagi, para petani berjalan beriringan menuju kebun kakao atau cengkeh mereka. Mereka saling menyapa dan bercanda tawa dengan tetangga yang berbeda agama tanpa ada rasa curiga sedikit pun di dalam hati. Poso pada masa itu adalah contoh nyata dari kehidupan yang tentram. Namun, kedamaian indah yang sudah terjalin layaknya sebuah keluarga selama puluhan tahun itu mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan pada akhir tahun 1998. Banyak orang mengira permusuhan ini murni karena urusan agama. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bibit-bibit perpecahan justru bermula dari panasnya persaingan politik lokal dan masalah kecemburuan ekonomi di antara masyarakat. Menjelang pemilihan bupati dan perebutan kursi penting seperti jabatan sekretaris kabupaten pada April 2000, persaingan di antara para pejabat menjadi sangat kotor dan sengit. Para elit politik yang haus akan jabatan dan kekuasaan mulai menghalalkan segala cara. Alih-alih beradu program, mereka justru menggunakan perbedaan suku dan agama sebagai alat untuk mengadu domba masyarakat demi mendapatkan dukungan suara. Isu-isu tentang siapa yang asli penduduk daerah dan siapa yang pendatang terus dikipasi agar suasana makin memanas. Di saat suasana politik sedang tegang, perkelahian-perkelahian kecil antar pemuda dari lingkungan atau kampung yang berbeda mulai sering terjadi. Sebenarnya, pemicu perkelahian itu sangat sepele. Biasanya, hanya karena kenakalan anak muda biasa atau salah paham. Sayangnya, kejadian-kejadian kecil ini dengan sengaja dipelintir, dibesar-besarkan, dan disebarkan sebagai penyerangan terhadap agama tertentu oleh para provokator jahat yang tidak bertanggung jawab. Berita-berita bohong ini menyebar dari mulut ke mulut dan dari desa ke desa dengan sangat cepat, membakar emosi warga yang sebelumnya hidup tenang. Rasa saling percaya antar tetangga yang dulu begitu kuat seketika hancur lebur. Pintu-pintu rumah yang biasanya terbuka kini terkunci rapat. Senyum ramah saat berpapasan di jalan berganti menjadi tatapan tajam yang dipenuhi rasa saling curiga, amarah, dan ketakutan yang mencekam. Warga mulai merasa tidak aman dan secara sembunyi-sembunyi mulai bersiap-siap menjaga kampungnya masing-masing.
Memasuki bulan Mei tahun 2000, situasi di Poso yang tadinya hanya sebatas saling curiga, kini benar-benar meledak dan lepas kendali. Masa ini tercatat dalam sejarah sebagai babak yang paling gelap, menakutkan, dan penuh darah, yang dikenal dengan sebutan konflik Poso fase 3. Udara di Poso saat itu dipenuhi dengan ketegangan. Isu-isu palsu atau hoax tentang rencana penyerangan besar-besaran menyebar dengan sangat liar setiap harinya. Berita-berita bohong ini berhasil membuat masyarakat di berbagai desa merasa sangat ketakutan sekaligus mendidih amarahnya. Karena termakan kepanikan dan merasa harus membela diri, warga akhirnya mulai berkumpul dan membentuk kelompok-kelompok massa dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak lagi bertani, melainkan mulai mempersenjatai diri dengan benda-benda mematikan. Ada yang membawa senjata tajam, seperti parang dan tombak, hingga membuat senjata api rakitan secara massal. Tragedi yang mengerikan pun pecah di mana-mana. Terjadi aksi saling serang antar desa, perusakan fasilitas umum yang dibangun bersama, hingga pembakaran rumah-rumah warga hingga rata dengan tanah. Banyak orang tidak bersalah, tiba-tiba diusir secara paksa dari kampung halaman tempat mereka lahir dan besar. Asap hitam dan kobaran api terlihat mengepul di berbagai sudut daerah. Di tengah kekacauan yang terjadi serentak tersebut, aparat keamanan seperti polisi dan tentara yang berjaga jumlahnya sangatlah sedikit. Mereka benar-benar kewalahan menghadapi amarah massa yang begitu besar. Karena pasukan yang terbatas, petugas keamanan menjadi sangat lambat dan kesulitan untuk melerai serta menghentikan bentrokan yang terjadi di banyak desa secara bersamaan. Kehadiran aparat seakan tidak cukup untuk meredam situasi yang sudah terlanjur kacau balau. Melihat desa-desa mereka bergejolak dan tidak ada lagi jaminan keselamatan, warga Muslim dari berbagai desa sekitar didera ketakutan yang luar biasa. Malam-malam mereka lalui dengan penuh kewaspadaan karena rumah mereka terancam diserang dan dibakar kapan saja. Pada akhirnya, dengan hati yang hancur, mereka terpaksa meninggalkan harta benda dan kebun mereka. Membawa anak-anak, orang tua, dan barang seadanya, mereka memutuskan untuk pergi beramai-ramai mengungsi, berjalan kaki mencari tempat perlindungan yang mereka yakini masih aman dari jangkauan konflik. Rasa takut yang mencekam membuat warga berusaha keras mencari perlindungan. Pada pagi hari sebelum serangan besar itu terjadi, sebenarnya ada beberapa penduduk desa yang sudah berusaha mengungsi ke markas militer TNI di daerah Kaua. Namun ironisnya, mereka justru dipaksa pulang ke rumah masing-masing oleh Kapolsek Lage saat itu. Sang Kapolsek bersikeras meyakinkan warga bahwa situasi di desa sudah aman terkendali. Kenyataannya, arahan untuk pulang itu adalah jalan menuju kematian. Tepat pada tanggal 28 Mei 2000, di tengah guyuran hujan yang sangat lebat, aliran listrik di desa Sintuwu Lemba tiba-tiba terputus. Pemadaman gelap gulita ini diduga kuat disengaja oleh kelompok militan yang hendak menyerang. Tanpa disadari warga, kelompok milisi bersenjata dari pihak lawan yang memakai topeng dan dipimpin oleh tokoh seperti Fabianus Thibo telah bergerak mengepung rapat desa tersebut. Desa ini sendiri mayoritas dihuni oleh para petani kakao transmigran bersuku Jawa yang sebelumnya sempat menetap di Sulawesi Selatan. Suasana seketika pecah menjadi kepanikan yang luar biasa. Kelompok bersenjata itu mulai menyisir desa dan menangkap para perempuan, anak-anak, serta beberapa pria dewasa. Di tengah kekacauan dan suara jeritan, sekitar 70 orang pria dewasa dan remaja laki-laki berlari sekuat tenaga mencari perlindungan ke dalam kompleks pesantren Wali Songo. Dalam pikiran mereka, pesantren adalah tempat suci yang pasti aman dari amukan perang. Sayangnya, harapan itu hancur berantakan. Di dalam area pesantren itulah mereka justru terjebak, diserang dan dihabisi secara kejam menggunakan senjata api dan parang. Kengerian pada hari itu ternyata tidak berhenti di lingkungan pesantren saja. Para tawanan lain yang ditangkap di desa kemudian diikat tanpa belas kasihan. Mereka dipaksa berjalan kaki sejauh 2 km menuju aliran Sungai Poso yang berada di bagian selatan kota. Di tepian sungai inilah eksekusi kembali terjadi. Banyak tawanan yang dibunuh tanpa ampun, termasuk anak-anak yang tidak berdosa dan bayi. Begitu banyaknya korban yang dibuang ke air hingga muncul laporan yang menyebutkan bahwa aliran Sungai Poso sampai tersumbat oleh tumpukan jenazah. Tragedi ini meninggalkan derita dan trauma yang sangat dalam. Banyak perempuan yang berhasil selamat kemudian melaporkan kejadian yang sangat memilukan, di mana mereka diperkosa
para militan dan dipaksa melihat anggota keluarga mereka sendiri mengalami kekerasan seksual. Kisah pilu juga datang dari seorang ibu yang harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri 9 anggota keluarganya dibunuh, termasuk anak bungsunya yang baru duduk di bangku kelas 3 SD. Di kisah lain, seorang pria yang berhasil selamat dari tumpukan darah di pesantren mengaku ditangkap kembali 4 hari kemudian. Ia dibawa ke sungai untuk dieksekusi. Namun dengan pertolongan Allah Ta'ala, ia berhasil meloloskan diri untuk kedua kalinya. Setelah pembantaian massal yang sangat keji pada tanggal 28 Mei itu terjadi, teror di desa Sintu Lembah dan sekitarnya rupanya belum benar-benar berakhir. Kelompok milisi bersenjata yang sedang kalap terus menyisir wilayah tersebut dan melakukan perburuan terhadap segelintir warga yang berhasil lolos. Warga yang selamat ini terpaksa lari berhamburan, bersembunyi di balik semak-semak dan masuk ke dalam hutan lebat demi menghindari tebasan parang maupun peluru. Pesantren Wali Songo, yang dulunya merupakan tempat yang damai dan dipenuhi suara lantunan doa, seketika berubah menjadi tempat yang sangat sunyi, hancur berantakan, dan dipenuhi noda darah. Pemandangan di desa itu benar-benar menyeramkan, seolah-olah rasa kemanusiaan telah mati sepenuhnya pada hari itu. Kengerian semakin memuncak ketika jasad-jasad para korban yang bergelimpangan tidak mendapatkan perlakuan dan penghormatan yang layak-layaknya manusia. Kelompok penyerang berusaha menghilangkan jejak pembantaian mereka. Selain membuang tubuh para korban ke aliran Sungai Poso hingga menyumbat arus air, mereka juga membuang banyak jenazah lainnya ke dalam jurang-jurang di sekitar desa. Tidak sedikit pula korban yang dikuburkan secara paksa dan ditumpuk ke dalam lubang-lubang kuburan massal yang digali secara asal-asalan, salah satunya di wilayah Tagolu. Sementara itu, sisa warga yang masih hidup dan bersembunyi di dalam hutan harus berjuang mati-matian melawan trauma yang sangat berat. Dengan pakaian basah kuyup tanpa alas kaki dan tanpa membawa makanan sedikit pun, mereka harus berjalan mengendap-endap selama berhari-hari menembus lebatnya hutan. Di tengah rasa duka karena kehilangan suami, istri, atau anak secara tragis di depan mata, mereka terus berjalan mencari pos keamanan atau desa tetangga yang benar-benar bisa memberikan perlindungan yang nyata. Tragedi berdarah di pesantren Wali Songo ini mencatatkan angka kehilangan nyawa yang sangat memilukan. Berdasarkan berbagai sumber, data, dan hasil penyelidikan yang dilakukan di kemudian hari, diperkirakan ada sekitar 165 hingga lebih dari 191 nyawa warga sipil yang direnggut secara paksa dalam rentetan serangan tersebut. Peristiwa ini menjadi titik paling gelap, paling brutal, dan paling banyak menelan korban jiwa dalam seluruh sejarah konflik Poso. Pada masa-masa kritis itu, hukum seakan-akan tidak berlaku dan negara terasa absen saat warga sipil yang tidak berdaya dibantai habis-habisan. Jeritan minta tolong para korban seolah tenggelam begitu saja oleh suara hujan lebat dan letusan senjata, meninggalkan sebuah luka sejarah yang teramat dalam. Kabar mengenai kengerian dan tumpahnya darah warga sipil di pesantren Wali Songo menyebar dengan cepat dan akhirnya sampai ke telinga pemerintah pusat di Jakarta. Peristiwa sangat memilukan ini menjadi tamparan keras yang menyadarkan negara bahwa kerusuhan di Poso sudah sangat melampaui batas-batas akal sehat dan kemanusiaan. Menyadari bahwa aparat lokal sudah tidak mampu lagi membendung amarah massa, pemerintah pusat akhirnya mengambil tindakan yang sangat tegas dan tidak lagi tinggal diam. Pemerintah segera mengerahkan ribuan pasukan keamanan gabungan dalam skala besar yang terdiri dari pasukan khusus kepolisian dan prajurit TNI untuk turun langsung ke Poso. Kehadiran ribuan pasukan ini membawa misi yang sangat jelas, menghentikan pertumpahan darah saat itu juga dan mengambil alih kembali keamanan wilayah. Perlahan namun pasti, aparat gabungan mulai menyisir desa-desa, memukul mundur kelompok-kelompok milisi bersenjata dari kedua belah pihak, serta menyita dan melucuti senjata-senjata tajam maupun senjata rakitan yang mereka miliki. Kehadiran negara secara nyata ini membuat situasi keamanan di Poso sedikit demi sedikit mulai bisa dikendalikan. Setelah keamanan mulai pulih, proses hukum pun akhirnya berjalan untuk memberikan keadilan bagi para korban yang telah dibantai dengan kejam.
Tiga tokoh utama yang menjadi otak dan pemimpin di balik penyerangan berdarah ke pesantren Wali Songo dan sekitarnya, yaitu Fabianus Tibo, Domingus da Silva, dan Marinus Riwu, berhasil ditangkap oleh aparat. Ketiga orang ini kemudian diseret ke meja hijau dan diadili secara terbuka. Fakta-fakta kekejaman mereka terungkap jelas di pengadilan hingga akhirnya hakim menjatuhkan hukuman yang paling berat. Mereka bertiga dieksekusi mati oleh regu tembak pada tahun 2006 demi mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di tahun 2006 yang sama, berbekal informasi dan petunjuk yang terungkap selama masa persidangan, pemerintah dan tim penyelidik akhirnya bisa menemukan lokasi pasti di mana jasad para korban dibuang. Jurang-jurang dan lubang kuburan massal di sekitar desa, termasuk di daerah Tagolu, digali kembali secara hati-hati. Penggalian ini dilakukan semata-mata untuk mengangkat kerangka para korban, menyucikannya, dan memberikan penghormatan serta pemakaman yang layak sebagaimana mestinya manusia. Secara keseluruhan, gelombang konflik dan kebencian di Poso akhirnya berhasil dipadamkan melalui jalan perdamaian. Atas inisiatif pemerintah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat dari pihak-pihak yang bertikai dipertemukan untuk saling memaafkan dan berdialog. Upaya damai ini mencapai puncaknya dengan ditandatanganinya sebuah kesepakatan bersejarah yang dikenal sebagai Deklarasi Malino pada akhir tahun 2001. Kesepakatan inilah yang menjadi babak baru bagi Poso untuk menutup lembaran hitam peperangan dan merajut kembali persaudaraan yang sempat hancur lebur. Tragedi memilukan di pesantren Wali Songo pada pertengahan tahun 2000 itu memang telah berlalu. Namun luka dan kesedihan yang ditinggalkannya akan selalu membekas dalam ingatan sejarah. Bagi keluarga korban yang harus kehilangan orang tua, pasangan, hingga anak-anak tercinta dengan cara yang sangat tragis, rasa kehilangan itu tentu tidak akan pernah bisa dihapus sepenuhnya. Namun, bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, peristiwa kelam ini meninggalkan sebuah pelajaran kemanusiaan yang teramat mahal harganya. Dari kepingan sejarah Poso, kita belajar sebuah kenyataan pahit, kerukunan antar tetangga yang telah dirajut dengan sangat indah dan penuh kasih sayang selama puluhan tahun, ternyata bisa hancur lebur hanya dalam hitungan hari. Kehancuran itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dipicu oleh ambisi politik yang kotor, persaingan kekuasaan, penyebaran kebohongan atau hoaks, dan rasa saling curiga yang sengaja dikipas-kipasi dengan menggunakan topeng perbedaan agama. Saat akal sehat sudah tertutup oleh amarah, manusia bisa melakukan kekejaman yang bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Kini, lebih dari 2 dekade telah berlalu, lembaran hitam dan penuh air mata itu telah ditutup. Masyarakat Kabupaten Poso telah bangkit dari keterpurukan yang panjang dan kembali menata kehidupan mereka dengan penuh harapan. Warga yang dahulu sempat saling bermusuhan karena diadu domba, kini telah menyadari kesalahan masa lalu. Mereka kembali bergandengan tangan, saling tersenyum, bergotong royong membangun desa, dan hidup berdampingan dengan damai seperti sedia kala. Udara Poso kembali sejuk tanpa ada lagi kepulan asap kejahatan. Cerita sejarah mengenai pembantaian di pesantren Wali Songo ini dibuat bukan untuk membuka kembali luka lama, apalagi untuk mewariskan dendam kepada generasi selanjutnya. Sebaliknya, narasi ini hadir sebagai alarm atau pengingat keras bagi kita semua. Pengingat bahwa persatuan, rasa saling menghargai, dan keadilan hukum adalah tiang utama berdirinya sebuah kedamaian. Selama kita tidak mudah terhasut oleh berita bohong dan selalu mengutamakan rasa kemanusiaan di atas segalanya, kita bisa memastikan bahwa sejarah kelam dan tangisan pilu seperti di Poso tidak akan pernah terulang lagi di bumi Nusantara sampai kapanpun. Itulah yang bisa admin sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, admin mohon maaf ya. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.